baik, kita lanjutkan perbincangan mengenai kronologis aksi 121 yang dilakukan kemarin. Silakan untuk Bang Sule, tadi kepotong jeda. Ya, terima kasih. Untuk aksi kemarin sebenarnya semua tindakan kita di lapangan, mulai dari titik kumpul sampai ke beberapa titik di aksi kita, ini sebenarnya sudah sesuai dengan perizinan standar operasional. Kita bisa katakan seperti itu. Karena kita telah mendapatkan perizinan sebenarnya. Kita sudah mengirimkan perizinan, makanya kita juga berani untuk mengumpulkan massa dan mobilisasi ke kantor DPR seperti itu. Awal kita kumpul pada jam 1 sembari menunggu teman-teman yang berangkat sholat, sembari menunggu juga teman-teman yang dari tiap-tiap fakultas berkumpul di auditorium. Kemudian pada jam 1:30 kalau nggak salah itu kita berangkat. Kita berangkat ke DPR, tujuannya ke DPR, melewati jalan ini flyover. Lewat flyover. Ternyata kita disuruh lurus lewat Kadriuning. Kita disuruh lurus lewat Kadriuning karena alasan yang tidak objektif banget. Alasan ada mobil mogok dan sebagainya. Kemudian kita diarahkan. Setelah kita diarahkan, ternyata teman-teman sempat terpecah di Simpang 4 Juanda itu. Di Simpang 4 Juanda kita sempat terpecah karena terhalang oleh kemacetan mobil, sehingga arak-arakan konvoy kita sempat berhamburan, tetapi sudah tersusun kembali 5 menit setelahnya. Nah, kemudian kita melanjutkan long march-nya menuju kantor DPR melewati MT Haryono. Pada saat di depan kantor DPU, kantor apa ya? Di depan situ ya? Perkebunan. Ya depan satu kantor gitu. Ternyata kita sudah dijegal. Pas dibelokkan mau ke Bangris, kita sudah dijegal oleh aparat kepolisian. Di situ kita dihadapkan dengan barisan-barisan mereka dengan ada satu plang dengan alasan ini ada razia. Entah itu gimana logikanya, kita juga nggak tahu. Kemudian kita ditahan semuanya. Kebetulan pada saat itu teman-teman sudah ada yang stay di tempat. Kawan-kawan yang salah satunya ada yang ditangkap, mereka sudah stay. Kemudian karena alasan ditahan, kita kemudian marah gitu. Kita marah kok kita dihalang tanpa ada alasan yang jelas. Nah, di situ sudah mulai ada cekcok. Nah, setelah itu ada beberapa temen yang ditangkap. Kemudian kita bergeser. Tetap capain kita kantor DPR, tapi kita melalui tepian lewat Islamik. Nah, kita lewat Islamik. Kemudian kita masuk ke jalan yang di Cendana ini apa? Jalan Meranti. Nah, di Jalan Meranti itu kita ngelihat aparat kepolisian ternyata sudah menjegat kembali di jalan Cendana situ. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar kita gitu. Kenapa kemudian kita tidak bisa sampai ke tempat tujuan? Dihadang berkali-kali gitu ya. Bahkan di dua titik gitu. Kenapa kemudian kita tidak bisa menyampaikan aspirasi kita ke kantor DPR? Kita terus ditahan sampai jam 4 pada saat itu. Dan di situ juga sempat terjadi kerusuhan antara kepolisian dan kami pihak mahasiswa. Terjadi cekcok sampai ada penembakan gas air mata dan sebagainya, pemukulan bahkan oleh aparat kepolisian, dan itu kita panaskan sempat sampai beberapa jam, sampai jam 4 itu, sampai jam 4:30-an kita baru mendapatkan kesepakatan dengan Kapolres untuk memobilisasi massa dari Simpang Cendana itu hingga ke kantor gubernur. Baik, ya.
Kantor DPR, sorry. Oke, dan benarkah memang terjadi penangkapan beberapa mahasiswa yang kabarnya adalah sejumlah petinggi lembaga mahasiswa yang terlibat, dan juga terjadi tindakan represivitas dari aparat serta penembakan gas air mata tanpa ampun dari aparat kepada ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa. Kita simak videonya. Jangan bangun, Pak! Kita tidak baik! Kita tidak baik! Apa aja? Awas tuh! Let's go! Kita punya korlap, pro rakyat. Kami minta mahasiswa tidak boleh. Kami untuk menyampaikan aspirasi kami ke anggota dewan. Kami nggak ada senjata. Ke akal pikiran sehat kita lah. Untuk kemudian Kapolres yang mewakili suara-suara kita. Nah, mari kemudian kita komentari video tersebut dari sudut pandang Kak Norman dan juga Bang Sule yang kebetulan Bang Sule ketika itu terlibat ada di dalam barisan massa aksi, sementara Kak Norman saat itu sedang ditahan ya di rektorat, betul Kak? Di mobil. Di mobil. Iya. Di mobil. Alpat. Silakan mungkin ke Bang Sule dulu deh, itu komentar tentang tayangan aksi bela rakyat yang diwarnai oleh represivitas aparat. Ya. Lucu sekali ya sebenarnya. Kita melihat beberapa komentar dari aparat kepolisian, dan kita juga sebenarnya sudah melihat tindakan-tindakan apa-apa saja yang dilakukan oleh aparat pada saat itu. Setelah kita sampai parkir motor pada saat itu, teman-teman diminta untuk merapatkan barisan, karena pada saat kita mobil komando mau belok kiri pada saat itu ke arah PLN, kita ngelihat dua mobil polisi di situ, truk polisi yang menghadang arak-arakan massa. Nah kemudian teman-teman mutar balik, masa diperintahkan oleh komandan lapangan pada saat itu, Korlap, koordinator lapangan, untuk menaruh motor, dan setelah itu kita dibariskan. Pada saat itu teman-teman yang perempuan dibariskan paling depan, karena saat masa mau menerobos barikade polisi pada saat itu, kita dihadapkan sama polwan. Setelah itu kita meminta kepada teman-teman perempuan untuk membuat bapornya sendiri, barisannya sendiri,
untuk meringsek masuk menembus barisan itu. Oke, jadi perempuan berhadapan dengan perempuan gitu maksudnya. Agar kita juga dari teman-teman ya seksi sih sebenarnya, cuma ya ini metode kita di lapangan sesuai dengan perintah Korlap gitu. Nah, setelah itu terjadilah chaos pada saat itu. Terjadilah chaos, beberapa teman membela dan akhirnya ditembakkan lagi ini gas air mata. Teman-teman yang perempuan semuanya keblinger. Berlarian. Teman-teman iya kayak gitu mengamankan diri sambil terseok-seok gitu. Bahkan bahkan Korlap kita ini hampir pingsan karena menghirup ini asap gas air mata itu. Berapa kali itu diluncurkan gas air mata tersebut? Kalau saya tidak salah ingat itu sampai ada 3 kali penembakan gas air mata 3 kali ke massa, hampir 3 kali. Karena massa ngelihat kondisi sudah mulai mundur, kita rapatkan lagi kembali barisan untuk melakukan orasi politik karena dari kepolisian juga membuat barisan agar bisa menghadang jalannya massa. Baik. Ya, saya ke Kak Norman sekarang sebagai orang yang tidak berada di dalam situasi tersebut. Bagaimana kemudian Kak Norman dalam hal ini yang ditunjuk sebagai jenderal lapangan utama begitu kan, diamanahi sebagai ketua BEM Presiden BEM KM Unmul, melihat video tersebut. Gimana tadi betul yang dikatakan oleh Bang Sule, banyak sekali tindakan-tindakan represivitas yang dilakukan oleh aparat, baik itu penangkapan secara paksa yang diseret-seret begitu, dan aksi represif lainnya disertai tembakan gas air mata. Seperti apa, Kak? Baik. Menurut saya ini keterlaluan. Polisian merupakan sebagai pengayom masyarakat. Mahasiswa juga masyarakat, Pak. Kita pun sudah mengikuti prosedur mengantarkan surat pemberitahuan. Yang kita tahu adalah surat pemberitahuan, Pak. Jadi bukan surat perizinan. Kalau surat perizinan berarti harus ada diizinkan dulu baru kita boleh aksi gitu kan. Oke. Tapi ketika itu memang sudah mendapatkan izin atau belum? Yang kita ketahui selama aksi kita diberitahu oleh Polres sebelumnya itu surat pemberitahuan. Dan dalam undang-undang pun dijelaskan bahwa harus mengirimkan surat pemberitahuan bukan surat perizinan. Nah, dalam konteksnya ini adalah surat pemberitahuan. Maka kita sudah berikan surat pemberitahuan kepada Kapolres sebelumnya. Maka sah-sah saja gitu untuk menjalankan. Apa susahnya sih untuk bisa menjaga kondusivitas seperti itu. Padahal kita juga sudah menjanjikan bahwa masa kita ini tidak akan lebih beringas daripada menjanjikan tidak polisian. Ada aksi yang anarkis gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya kita juga punya tayangan hasil wawancara sketsa bersama pihak kepolisian. Mari kita simak tayangannya. Saya tanyakan, karena tidak ada izinnya berarti mereka harus mengerti, seharusnya ada. Dia menyalakan sudah diberikan izin, tidak ada kita terima, ya sudah ada. Ya kita lakukan sweeping, artinya penertiban mereka. Jangan sampai nanti bawa sajam, bawa miras, ya itu berbahaya. Karena kenapa nanti dipengaruhin, emosi meledak, anak muda semua, akhirnya mulai membakar, apalagi bawa bom molotov segala. Ini kan itu yang kita antisipasi. Ada ditemukan udah? Ya sementara hasil operasi tadi belum ada. Nah, menarik tadi tayangan yang baru saja kita lihat merupakan tanggapan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa aksi Bela Rakyat 121 tidak mengantongi izin. Nah, kemudian seperti apa tanggapan dari Kak Norman sendiri sebagai jenderal lapangan utama yang mengurusi izin tersebut, yang dikatakan bahwa aksi ini tidak mengantongi izin sehingga menuai kemarahan dari pihak kepolisian. Seperti apa? Teman-teman di lapangan secara prosedural sudah kita antarkan surat pemberitahuan. Bahwa dalam konteks ini adalah surat pemberitahuan, bukan surat perizinan. Baik. Kita mengacu pada undang-undang yang ada di SOP kepolisian terkait mengemukakan pendapat di muka umum, bahwa kita sebagai masyarakat yang ingin mengemukakan pendapat di muka umum, kita harus mengantarkan surat pemberitahuan. Nah, ini yang kita garis bawahi.
Makanya kita tidak mempermasalahkan terkait Belum diberikannya izin itu ya? itu. Kenapa tiba-tiba kepolisian ingin menghentikan aksi massa kita dengan alasan seperti itu? Ini kan tidak masuk akal seperti itu. Apakah memang tidak siap atau seperti apa? Ini kan hanya kesiapan dari kepolisian saja. Nah, ternyata tidak harus mendapatkan izin tertulis untuk bisa menggelar aksi, tapi hanya pemberitahuan saja Ya. itu sudah cukup begitu Kak ya, dan Benar. itu diatur. Nah, menurut Bang Sule sendiri gimana nih Bang? Dikatakan tidak memiliki izin. Sehingga aksi ini kalau tidak memiliki izin berarti namanya ilegal dong, dan tidak boleh untuk diteruskan. Nah, seperti apa tanggapan Bang Sule? Ya. Kemarin pada saat kita melakukan ini sempat ada perdebatan dengan Kapolres pada saat itu menyatakan bahwa kita tidak memiliki izin dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas di lapangan H-1 aksi kita mengantarkan surat pemberitahuan, perlu garis bawah ya, surat pemberitahuan ini ke Kapolres Oke. untuk melakukan aksi 121 bela rakyat. Apa responnya kemudian waktu itu? Pada saat itu kebetulan Bung ini yang mengurus, Bung Ferry dari Vekon, Presiden BEM Vekon yang mengurusnya, katanya dia tidak diberikan surat balasan. Oke. Tidak diberikan surat balasan, Surat kita hanya surat kita diterima. Surat kita diterima, diberikan kontaknya Ferry pada saat itu, kemudian dikonfirmasi. Ya. Dikonfirmasi dan telepon dan silakan ini. Silakan aksi. Silakan aksi. Kita tidak apa ya? Artinya pada hari ini ternyata kita dibenturkan dengan hal-hal yang mulai tidak logis oleh aparatur negara gitu. Karena kemarin terus kita tekan bahwa kita sudah memiliki standar operasional yang telah kita taati gitu. Dan kita dalam perjalanan kita tidak ada membuat kerusuhan dan sebagainya. Bahkan masyarakat cenderung mendukung pada aksi kemarin. Tetapi kenapa? Pertanyaannya kenapa kita ini dihalang menuju kantor DPR yang sebenarnya hanya sekitar sekiloan lah menuju kantor DPR, kita dihadangnya di situ. Kenapa kita nggak boleh gitu? Dibenturkan dan perizinan. Nah ini yang kemudian masih menjadi PR bersama kalau saya pikir untuk kita selesaikan agar tidak dibenturkan dengan hal-hal yang sepele seperti ini. Karena bicarain rakyat kita nggak bisa nunggu sehari 2 hari, bahkan sehari rakyat miskin dengan status perekonomian yang minim pendapatan bahkan di bawah rata-rata banyak yang mati karena kemiskinan. Oke. Kan gitu. Nah, menarik kemudian pembahasan aksi bela rakyat 121 ini tentunya tidak terlepas, atau kita juga ingin tahu sebenarnya apa capaian yang sudah didapat dari aksi yang telah digelar kemarin. Tapi seperti apa, kita tahan dulu, kita jeda dulu, tetap di Katalis. Yang kemarin sebenarnya masih simpang siur siapa saja yang diculik pada saat itu, ya diculik ya. Pada saat itu ada kisaran sebenarnya kalau di total ada 16 orang yang dimasukkan ke dalam truk itu, kemudian dibawa kabur